Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Berdirinya Mataram Islam dimulai dari peperangan melawan Arya Penangsang. Setelah Demak mengalami kemunduran, ibu kotanya dipindahkan ke Pajang dan dibangunlah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang terus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur dan terlibat konflik dengan Arya Penangsang dari Kadipaten Jipang Panolan. Setelah Arya Penangsang berhasil ditaklukkan, Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang merupakan raja dari Kerajaan Pajang saat itu, memberikan hadiah berupa tanah di hutan Mentaok ke Ki Ageng Pamenahan. Ki Ageng Pamenahan membangun tanah tersebut menjadi kerajaan yang mampu bersaing dengan Kerajaan Pajang. Kerajaan tersebut disebut sebagai Kesultanan Mataram. Setelah Ki Ageng Pamenahan meninggal dunia, tahta digantikan oleh Danang Sutawijaya. 3 tahun kemudian, Sutawijaya mulai memberontak pada Pajang dan mengambil alih kerajaan tersebut. Berhasil direbutnya Pajang membuat Kesultanan Mataram menjadi salah satu kesultanan Islam yang berkembang pesat di tanah Jawa. Pada kehidupan perekonomian, banyak bertumpu dari adanya sektor pertanian. Adapun basis pertanian tersebut berada di Jawa bagian tengah dengan memiliki komoditas utama yaitu beras. Di abad ke-17, Mataram ialah pengekspor beras yang terbesar ada di Nusantara. Kehidupan sosial budaya. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang pesat, antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu, Buddha, dengan Islam. Cara grebek yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang berupa keduri gunungan yang merupakan tradisi sejak zaman Majapahit dijatuhkan pada waktu perayaan hari besar Islam, sehingga muncul grebek Syawal pada hari raya Idul Fitri, grebek Maulud pada bulan Rabiul Awal. Hitungan tahun yang sebelumnya merupakan takrik Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari. Sejak tahun 1633 diubah menjadi takrik Islam yang berdasarkan pada peredaran bulan. Tahun Hindu 1555 diteruskan dengan perhitungan baru yang dikenal dengan Tahun Jawa. Sultan Agung Hanyokrokusumo memerintah Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Perluasan wilayah ini dilakukan dengan cara pendudukan raja-raja. Sultan Agung merupakan penguasa lokal utama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Keruntuhan Mataram Islam. Secara umum, mundurnya kerajaan Mataram Islam disebabkan oleh campur tangan pihak ketiga di dalam internal kerajaan. Dalam hal ini adalah VOC Belanda. Keberpihakan kepada penjajah dan mengabaikan nilai agama dan adat istiadat menjadi kunci utama dari kehancuran kerajaan ini. Faktor-faktornya yaitu pertama, kedekatan penguasa dengan VOC Belanda. Sultan Agung merupakan sultan yang mampu membawa kerajaan Mataram Islam ke puncak kejayaannya. Sultan Agung juga merupakan penguasa kerajaan Mataram Islam yang berani menyerang langsung pusat VOC Belanda di Batavia. Kedua, kebijakan penguasa yang sewenang-wenang. Faktor yang kedua ini sebenarnya masih sangat berkaitan dengan penyebab runtuhnya kerajaan Mataram Islam yang pertama di atas. Kedekatan antara Sultan Amakura I dengan penjajah VOC membuatnya mengeluarkan kebijakan yang justru sewenang-wenang untuk rakyatnya. Ketiga, terjadinya pemberontakan. Sultan Amakura I memerintah mulai dari 1645 sampai 1677 dan di masanya terjadi berbagai pemberontakan. Pemberontakan terjadi akibat
kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Sultan Hamengkurat I terhadap masyarakat dan juga ulama. Keempat, perpecahan di internal kerajaan. Perebutan kekuasaan memang selalu mewarnai kancah perpolitikan dari dulu hingga sekarang. Tidak terkecuali dengan kerajaan Mataram Islam. Selain selalu didesak dari luar oleh pengaruh VOC Belanda, kerajaan Mataram Islam terus digerogoti dari dalam akibat adanya dualisme kepemimpinan. Kelima, atau terakhir, dibaginya kerajaan menjadi kerajaan kecil. Kekacauan dalam internal kerajaan Mataram Islam terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Pakubuwana III. Kekacauan tersebut muncul karena sebagian pihak kerajaan menentang Belanda, sebagiannya lainnya terus mendukung VOC Belanda. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah perpecahan di dalam internal istana sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kerajaan. Perpecahan tersebut muncul setelah datangnya pihak ketiga, yaitu VOC. Ada 4 peninggalan terkenal dari kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Masjid Kota Gede. Masjid tertua di Yogyakarta ada di kawasan Kota Gede yang merupakan kompleks keraton atau istana pertama kerajaan Mataram Islam. Yang kedua adalah Masjid Patok Negara. Masjid ini adalah status untuk 5 masjid selain Masjid Agung Keraton yang dikelola dan dibina oleh pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pembina keimanan warga Yogyakarta. Yang ketiga adalah Masjid Agung Keraton Surakarta. Masjid ini pada masa prakemerdekaan adalah Masjid Agung Kerajaan dan berfungsi selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat syiar Islam bagi warga kerajaan. Masjid Agung dibangun oleh Sunan Prakubuwono III pada tahun 1763 sampai 1768. Yang keempat adalah Komplek Makam Imogiri. Komplek Makam Imogiri yang ada di Gunung Merak terletak di Kabupaten Bantul di Yogyakarta dulu dibangun oleh raja dari kerajaan Mataram Islam yakni Sultan Agung.